Halo, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Wulan. Ya, Selasa ini, siang ini kita akan membicarakan mengenai wanita. Ya, kalau minggu lalu kita sudah membicarakan mengenai melepaskan semuanya hak milik kita, maka minggu ini kita akan meneruskan bagaimana sih caranya menjadi istri yang baik. Ya, tapi sebelum itu, yuk kita berdoa dulu ya, minta pertolongan Tuhan. Mari. Tuhan Yesus, terima kasih siang hari ini Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau dengarkan suara-Mu Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan, kami mau berubah Tuhan, kami mau melakukan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami, dan Tuhan Yesus mengajar kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, siang ini kita akan belajar bagaimana sih menjadi istri yang baik. Ya, Bapak Ibu, terutama ibu-ibu ya. Dari minggu-minggu lalu kita sudah belajar gitu ya bagaimana menjadi wanita. Nah, sekarang kita akan belajar menjadi bagaimana menjadi istri yang baik. Apa sih yang harus dilakukan? Ya, kita buka sama-sama di Amsal 31 ayat 10. Mungkin ini sudah sering ya, tapi saya mau membahas lebih detail supaya kita bisa melakukannya. Saya ini soalnya seorang praktisi ya, saya suka segala sesuatu yang bisa dilakukan ya. Dan Alkitab kita ini luar biasa. Isinya itu adalah cara-cara bagaimana kita hidup dengan baik supaya berkenan di hadapannya. Nah, sekarang sebagai istri kita belajar bagaimana kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita kita buka ya Alkitab kita Amsal 31 ayat 10 sampai 31 ya. Kita akan bahas ayat per ayat. Nah, judulnya perikopnya adalah puji-pujian untuk istri yang cakap. Ayat 10. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Saudara, hmm, cakap ini ya, kata-kata aslinya yang dipakai adalah chayil. Chayil itu adalah artinya tuh strength atau kekuatan atau tentara atau kemampuan atau efisiensi. Sesuatu yang punya kemampuan, sesuatu yang seperti tentara, sesuatu yang punya kekuatan. Itu seorang istri. Ya, jadi kalau kita baca ayat 10, istri yang seperti tentara, istri yang punya kemampuan, istri yang apalagi tadi? Istri yang punya kekuatan, istri yang efisiensi. Siapa yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Saudara, mari kita koreksi masing-masingnya, terutama ibu-ibu. Sudah belum kita seperti tentara? Ya, kalau kita lihat ya tentara itu kan orangnya apa? Satu disiplin, dua tekun, bener nggak? Disiplin tiap hari bangun jam 5 misalnya atau jam 4 ya saya nggak tahu sih. Tapi jam bangun itu selalu sama setiap hari, every day. Terus tidur juga sama gitu ya. Disiplin sekali. Jam 12 makan, jam 3 ngapain gitu ya. Pokoknya segala sesuatu teratur, disiplin. Itu tentara. Kemudian dia tekun melakukan bagiannya. Itu yang dilakukan setiap hari, berlatih, berlatih, berlatih ya. Mungkin sekarang panjat tebing gitu. Besok merangkak, merayap, besok lagi latihan menembak, besok lagi latihan menyelam misalnya. Besok lagi latihan apa lagi? Tekun berlatih. Itu cakap bahasa aslinya. Ya. Sudah satu ini aja kita sudah sulit ya kan untuk memenuhinya. Tetapi kita berusaha ya, kita belajar ya bagaimana
supaya kita bisa cakap, supaya kita bisa, eee, menjadi seperti tentara, disiplin, tekun, gitu ya. Nah seperti ini, kalau kita sebagai istri yang cakap, kita lebih berharga dari permata. Amin. Yang kedua, ayat 11, hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Cirinya yang kedua adalah bisa dipercaya, confide, bisa dipercaya, saudara, bisa diandalkan, ya. Mau apa namanya ngobrol sampai jam 1 malam gitu suaminya, oke, gitu ya. Saudara, suami saya dia pegang beberapa perusahaan, pimpinan dari beberapa perusahaan. Dia juga memimpin sebuah gereja kecil gitu ya. Dia juga memimpin sebuah gerakan pelayanan gitu ya, pria-pria. Nah, terlalu banyak yang dia urusin. Terkadang nggak ada angin, nggak ada hujan, gitu ya, pulang kantor mukanya ditekuk-tekuk, sampai keriputnya kelihatan semua. Dah, saya sudah tahu kalau sudah begini, berarti ini masalah kantor. Saya nggak tahu kantor yang mana, atau masalah pelayanan, atau masalah apa, pokoknya dia punya masalah. Biasanya bukan dia yang punya masalah, tetapi dia harus mengurusi masalah ini. Dia harus bertanggung jawab, gitu ya. Jadi saya cuma, "Minum apa?" Saya tanya gitu. Begitu pulang saya tanya, "Minum apa? Teh, kopi, air putih?" Diem aja, berarti teh. Saya bikinin teh kamu minuman, ya teh yang menenangkan, teh yang, membuat rileks gitu ya, anget-anget. Entar udah teh, diam gitu, tahu-tahu, "Ayo Mah kita pergi." "Ah, ke mana?" "Ya pokoknya pergi aja." "Ya." Udah, saya ganti baju, pergi, nggak nanya, "Mau jalan ke mana panggil?" Enggak lah saya tanya, diam aja. Saya cuma nemenin, kadang-kadang saya cerita tentang anak-anak harinya bagaimana, saya cerita tadi, "Oh Pak, tadi di jalan ada peristiwa ini," saya cerita yang ringan-ringan, gitu. Terus kemudian sampai di tempatnya, padahal kadang ya paling cuma di kafe atau paling cuma nongkrong aja di mana gitu ya. Tiba-tiba dia bisa cerita, dia lepaskan semua beban. Mungkin bapak-bapak seperti itu ya, kadang tidak bisa menceritakan kepada istrinya, terlalu penuh gitu ya. Nggak apa-apa loh bapak-bapak, ya, istri-istrimu bisa diandalkan, ya, karena ini tertulis di Alkitab bahwa istri-istri harus bisa diandalkan. Amin ibu-ibu, ya, kita sebagai istri harus bisa diandalkan dan bisa dipercaya. Jangan apa yang diceritakan suami terus kemudian kita ceritakan pada kelompok sosialita kita gitu ya. "Weh tahu nggak itu suami gue kemarin cerita gini gini gini." Lah ya sudah, besok kita nggak dipercaya lagi ibu-ibu, ya. Jangan seperti itu. Tetapi intinya adalah kita bisa dipercaya, kita bisa diandalkan. Mungkin kita tidak bisa memberikan solusi kepada suami, tetapi kita bisa, kalau saya biasanya komennya cuma satu, "Ya nggak apa-apa Pak, izinkan Tuhan yang bertindak. Saya percaya pasti Tuhan akan menolong." Saya cuma jawab gitu doang lah, nggak ngerti mau jawab apa. Persoalannya terlalu berat soalnya, ya. Kadang saya sampai geleng-geleng kepala, "Ya ampun Tuhan, ini kepalanya cuma satu loh." Ya karena saya ngomong gitu sama Tuhan kalau doa, "Tuhan suami saya tuh kepalanya cuma satu, tolong jangan dikasih beban pikiran banyak-banyak, kasihan dia," gitu ya. Nanti kalau kepalanya, kan kepala nggak bisa diganti Tuhan, ya kalau terlalu penuh, kadang-kadang saya kasihan. Tetapi, ya inilah, bukan beban tetapi tanggung jawab dan kepercayaan yang Tuhan sudah kasih kepada kami gitu ya. Maka sebagai istri, saya belajar untuk membuat hati suami saya percaya sama saya. Saya belajar untuk membuat suami saya itu merasa bahwa punya saya itu suatu keuntungan, gitu. Ya ibu-ibu mari kita belajar ya, supaya mulutnya ini jangan dipakai untuk mengabarkan gosip, ya. Kalau suami pulang kantor jangan diajak berantem, kalau suami pulang kantor jangan diajak debat.
Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang suami alami di kantor, ya. Saya ibu rumah tangga biasa, saya tidak bekerja, tidak punya usaha juga, ya memang ada usaha tetapi saya tidak ikut bekerja di dalamnya gitu ya. Mmm, Kerjaan saya ya cuma menemani suami, membuat dia senang gitu ya, karena terlalu banyak yang dia kerjakan. Maka saya belajar untuk menyenangkan, belajar untuk membuat dia senang. Apa sih yang membuat dia senang? Apa sih yang membuat dia gembira? Apa sih yang membuat dia bisa lepas? Apa sih yang membuat dia bisa, apa ya, rileks, tenang gitu. Nah itu yang saya pelajari gitu. Itu yang membuat saya belajar untuk membuat hati suami saya percaya sama saya gitu. Seperti ayat 11 ini ya. Dan ayat yang ke-12 ini juga tidak kalah penting bahwa seorang istri itu harus berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Saudara ini harus digarisbawahi ya, tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Artinya umurnya siapa ini? Umurnya suami atau umurnya istri? Ya, kalau saya baca dari, bahasa aslinya itu umurnya istri ya. Jadi walaupun suaminya sudah meninggal, istri itu tetap berbuat baik kepada suaminya dengan apa? Dengan membesarkan anak-anak dari suami ini dengan baik. Dengan memberikan kasih dan perhatian penuh kepada anak-anak gitu. Dan mungkin kalau kita ditinggal misal suami meninggalkan perusahaan atau meninggalkan usaha gitu ya, atau meninggalkan, warisan, itu yang kita jaga. Jangan sampai, apa yang sudah dibangun oleh suami, dihancurkan oleh kita. Nah ini jangan sampai ini. Sebagai istri, kita harus berbuat baik, menyenangkan, membahagiakan, membuat suami untung, ya. Saudara, di Amsal 31 ini tidak ada loh kata-katanya karena suaminya baik, ini nggak ada, ya. Jadi istri harus berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya, walaupun suaminya tidak baik sama dia. Walaupun suaminya itu tidak, eee, apa namanya, mengasihi dia gitu ya. Dia misalnya tidak pernah membelikan apa-apa, misalnya suaminya, kita tetap berbuat baik, nggak apa-apa. Izinkan Tuhan ya membalas. Gampang jadi istri ya. Ini ayat 13, ia mencari bulu domba dan rami, dan senang bekerja dengan tangannya. Ya, artinya apa? Bahwa istri itu harus senang bekerja dengan tangannya. Ya, dengan tangannya sendiri loh ya, bukan dengan nyuruh-nyuruh. Mbak, tolong Mbak, ini Mbak. Biasanya kalau ada pembantu, ada yang bantuin gitu di rumah. Nggak mau nyuci ngepel. Itu, aduh, saya tuh kadang-kadang gini ya, saya bukannya gimana-gimana ya, tapi saya terbiasa untuk mengerjakan segala sesuatu sendiri. Karena, biasa kerja dulu, tiba-tiba nggak kerja, jadi saya yang melakukan semuanya. Tetapi karena ada anak-anak di rumah sudah pada besar, saya berikan mereka tanggung jawab supaya mereka, eee, apa ya, belajar bekerja gitu, belajar bertanggung jawab. Jadi ada bagian-bagian rumah yang, "Ayo kamu sapu pel sebelah sini, ayo kamu sapu pel yang sebelah sini." Tapi tetap, kalau itu masih kotor saya ulangi lagi, gitu. Terus, nyuci piring, ngelap-ngelap, nyuci baju, biasa saya lakukan, nyetrika gitu ya, pekerjaan rumah tangga. Tetapi, memang saya punya punya apa namanya, yang membantu di rumah ART, tapi pocokan aja. Jadi datang datang terus kemudian pulang, nggak nginep di rumah gitu. Nah itu, saya tidak membatasi, artinya kamu mau datang jam berapa, mau pulang jam berapa, saya nggak peduli gitu. Saya tidak mengatur pergi dan pulangnya dia. Yang saya atur adalah pekerjaannya. Kamu kerjanya ini, gitu ya. Tapi kalau itu nggak selesai pun nggak apa-apa, besok dilanjut lagi, gitu. Kalau saya gitu. Tapi saya terbiasa bekerja, maka kalau dia tidak selesai, ya saya selesaikan. Kalau dia pekerjaannya tidak baik, ya saya
perbaiki gitu. Misal kalau dia nyuci piring nggak bersih ya saya ulangi, semua saya ulangi. Nyuci baju juga begitu. Kalau mereka nyuci bajunya nggak benar gitu, dia nyuci baju, saya ulangi lagi. Setrika juga begitu. Saya terbiasa gitu ya. Dan ternyata ketika saya belajar Amsal ini, duh, ternyata benar yang ayat 13 ini. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Nggak nyuruh-nyuruh gitu ya. Ini, Mbak, Mbak, ini tolong Mbak, ini bersihin nih. Misalnya anaknya jatuhin apa, beresin, ayo bersihin. Apa namanya, belajar untuk, yuk bersihin. Anak diajak untuk membersihkan ya. Jangan apa-apa nyuruh Mbak, nyuruh pembantu. Jangan. Kita belajar sendiri ya, ibu-ibu. Yuk kita menjadi istri yang baik ya. Ayat 14. Ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh yang mendatangkan makanannya. Maksudnya apa sih ini? Gitu ya. Ayat 14 ini maksudnya adalah dia mempersiapkan kebutuhan sehari-hari yang mendasar. Ya, seorang istri yang cakap, yang baik itu mempersiapkan dan tahu bagaimana cara mendapatkan makanan, gitu ya, kebutuhan sehari-hari. Yang paling penting itu kan apa? Makanan, gitu ya. Mungkin kalau suaminya itu penghasilannya kurang untuk membeli makanan, dia bisa sedikit-sedikit membantu jualan, membantu. Dia tahu caranya bagaimana, gitu. Pada waktu awal-awal saya keluar dari pekerjaan, ya, saya dulu bekerja, tidak ibu rumah tangga 100%, eee, anak saya baru satu gitu ya. Saya bekerja, terus kemudian suami saya menyuruh saya nggak usah bekerja lagi, saya di rumah aja. Nah di situ saya merasa saya kurang uang, karena biasanya 2 penghasilan, sekarang jadi satu penghasilan. Saya tanya suami saya, "Boleh nggak saya usaha?" Gitu ya. Waktu itu saya jual beli baju sama teman saya berdua. Jual beli baju, kadang juga saya bantuin jual makanan teman saya punya, dia yang masak gitu ya, saya nawar-nawarin. Kadang saya dapat sayur gratis, kadang saya dapat baju gratis gitu, kadang saya dapat make up gratis gitu. Itu semua dari, saya kerja, saya, ikut ikut mereka, berjualan gitu ya. Nah, karena saya terbiasa bekerja gitu dan suami mengizinkan asal di rumah beres, anak-anak beres gitu. Nah, buat saya, eee, mempersiapkan atau apa namanya, mengusahakan setiap hari ada makanan yang baik di rumah, itu suatu kesenangan sendiri loh, Saudara. Dulu saya senang bekerja, cara mendapatkan uang saya tahu karena saya dulu marketing kan, eee, bagaimana mendapat klien, saya mengerti ilmu-ilmu itu gitu ya. Tapi begitu saya di rumah, saya belajar untuk gimana ini putar otak ini, supaya saya dapat makanan yang baik buat anak-anak, dengan uang yang sekian ya. Istri yang cakap harus bisa loh, ya. Kita belajar ya ibu-ibu, saya juga belajar, sama-sama belajar. Oke, yang ayat 15. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas pada pelayan-pelayannya perempuan. Luar biasa ini. Ia bangun kalau masih malam. Artinya apa? Pagi-pagi betul, dini hari dia bangun. Terus sudah mengolah makanan, ya. Bahkan dia mempersiapkan dan mengatur pelayan-pelayannya itu mau kerja apa aja, diatur, saudara. Jangan, udah biasa dia mah, ART ini sudah biasa, dia sudah ngerti pekerjaannya. Enggak, saya membiasakan diri, eee, setiap hari memberikan, apa namanya, pekerjaan kepada ART saya yang pocokan tadi. "Hari ini kamu bersihin ini ya," gitu. Misal, "Bu, tapi saya harus pulang cepat," misal dia bilang gitu, "karena nanti motornya dipakai suami saya." "Oh, ya nggak apa-apa, kamu pulang jam berapa?" Misalnya dia bilang, "Jam sekian." "Oh ya, kalau gitu bisa ya nyelesain satu kamar atau 2 kamar, sudah sisanya besok aja." Gitu. Biasakan memberikan, arahan kepada pekerja-pekerja kita, gitu ya, supaya mereka juga bekerjanya senang karena
begitu hasilnya, bisa dilihat gitu, "Wah kamu bagus sekali ini kamarnya jadi bersih, jadi ini." Saya biasa begitu, "Wah hebat kamu ya, kamarnya bersih, makasih ya," gitu. Kalau pulang selalu saya bilang makasih. Belajar ya ibu-ibu, itu cara menyenangkan juga ya, bahwa, yang ayat 15 ini adalah mengenai kerajinan ya, seorang istri yang cakap, seorang istri yang baik itu rajin dan punya inisiatif ya, dia bisa mengatur semua keperluan rumah tangga dengan baik. Harus rajin dan harus inisiatif. Saudara jangan, eee, misal seperti saya tidak bekerja ya, cuma bisa menghabiskan uang suami, ke salon, ke mana, jangan seperti itu. Tapi rumah tangga diatur, ya, harus rajin, bangun kalau masih pagi. Saudara kalau bisa bangun paling pagi, tidur paling malam, gitu ya. Bangun paling pagi, tidur paling malam. Itulah seorang istri yang baik, ya. Pagi-pagi bangun, beresin, dapur, beresin rumah, makan apa ini, anak-anak sarapan apa, gitu ya. Saya ini juga bukan ibu yang baik, yang bisa masak, Saudara. Saya tidak bisa masak, saya tidak suka masak. Tetapi sarapan selalu saya sediakan, ya. Ya, walaupun cuma nasi goreng atau pasta itu kan gampang ya bikin pasta ya. Ya cuma begitu-begitu aja, bukan, apa, nasi ayam gitu, enggak, saya tidak masak opor atau apa, enggak, saya enggak bisa. Saya hanya bisa masak seperti itu, sup, yang gampang-gampang aja, apa tuh namanya yang senangannya anak-anak tuh, apa, eee, bakso-bakso ikan yang kecil-kecil itu buat sarapan kan enak, pasta-pasta gitu ya, apa makaroni atau penne atau apa gitu. Itu, yang simpel-simpel, kalau untuk sarapan kan biar cepat mereka ya, atau kadang roti saya isi daging, saya kasih, apa, timun, selada gitu, sederhana seperti itu. Itu tidak perlu ilmu ya Saudara, tinggal tempel aja ya. Ya, selanjutnya apa sih yang harus dilakukan istri yang baik gitu, istri yang cakap? Yang ke-16, ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminnya gitu ya. Maksudnya apa ini Bu? Masa kita harus punya kebun anggur gitu kan? Enggak seperti itu. Maksudnya adalah maksudnya adalah, penuh pertimbangan atau ia bisa menabung ya. Membeli sebuah ladang itu kan tidak murah ya, bener nggak? Tapi dia bisa membeli ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya, ya. Kebun anggur ini berbicara mengenai, eee, kemapanan apa, wealth, sesuatu yang berharga, yang membutuhkan banyak uang gitu ya, tetapi dia bisa mengusahakannya. Maka ini orang harus rajin menabung, harus rajin menyisihkan, uang bulanannya gitu ya, untuk mendapatkan hasil yang baik, gitu. Nah, Saudara, saya punya teman yang, tidak bisa menabung, ya. Dulu saya pun juga tidak bisa menabung, tapi pelan-pelan saya belajar bagaimana menabung, bagaimana, eee, menyisihkan uang, gitu ya. Sekarang kan banyak platform-platform di bank, seperti misalnya deposito atau apa namanya, menabung biasa gitu ya, saham, seperti itu bisa dipakai. Apapun, sisihkan uang bulanan untuk ditabung, kita ndak tahu masa depan, ya. Itu istri yang cakap. Selanjutnya, apa sih yang dikatakan istri yang cakap? Ayat 17. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan.
ia menguatkan lengannya. Oke. Maksudnya adalah mengerjakan tugasnya dengan sekuat tenaga tanpa membuang waktu. Artinya efisien. Apapun pekerjaannya dilakukan dengan sekuat tenaga, dengan baik. Terus dia tidak membuang waktu. Jadi ya kalau pekerjaannya belum selesai, drakornya tinggal dulu deh gitu ya. Kita nontonnya nanti aja kalau sudah selesai, seperti itu. Yang ke-18, ayat 18. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Artinya bisa mengisi waktunya dengan baik sehingga pekerjaannya tuntas. Karena ia tahu pendapatannya menguntungkan, maka sampai malam pun dia masih bekerja, gitu. Tapi dia tahu batas, ya. Dia tidak dia mengisi waktunya dengan baik sampai pekerjaannya tuh tuntas banget, gitu. Terus selanjutnya yang ke-19, tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Artinya apa? Artinya pekerjaannya apapun itu dilakukan dengan penuh perhatian. Apapun jenis pekerjaannya, dia tahu bagaimana cara mengerjakannya dan dikerjakan dengan penuh perhatian. Saudara kalau nggak penuh perhatian kan dia bisa ketujus ini ya, kena jarumnya itu ya. Tapi ini dia bisa mempertimbangkan dengan baik. Kemudian yang selanjutnya, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Nah, ini juga salah satu ciri-ciri istri yang baik, ya, yaitu suka memberi bantuan dan melayani orang lain. Nah, ibu-ibu biasanya kalau sudah pegang uang, terus ada pengemis, ada apa, suka, aduh sayang uangnya gitu ya. Saya ingat banget, ibu saya itu suka sekali dia menolong orang, gampang banget. Kadang kalau ada orang lewat nawarin panci jalan gitu ya, dia cuma manggil kasihan, panas-panas gitu ya, dikasih minum. Terus nanti berapa Pak pancinya harganya? Dibeli. Padahal dia nggak butuh gitu. Nanti pancinya dikasih ke orang, ke tetangga, dikasih ke pembantu gitu ya, dikasih ke siapa yang butuh. Seperti itu. Jadi jangan jangan pelit, saudara ya. Karena kalau kita banyak memberi, kita memiutangi Tuhan, kata Tuhan gitu ya. Oke, selanjutnya agak cepat aja karena masih banyak. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ayat 21 ya. Artinya apa? Dia mempersiapkan musibah yang akan terjadi. Jadi dia sudah tahu bahwa akan ada badai salju. Dia sudah tahu bahwa akan ada hari-hari yang eh, menyusahkan. Maka dia sudah bersiap. Sudah mempersiapkan diri, sudah mempersiapkan keluarganya, sudah mempersiapkan apa yang dibutuhkan. Gitu. Nah ini dia. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya. Karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Sudah dikasih pakaian semua ya. Ini luar biasa. Selanjutnya ayat 22, ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Ini adalah pakaian-pakaian yang terbaik ya, yang mahal, yang tidak murah gitu ya. Tetapi dia bisa membuat pakaian untuk dirinya dan buat keluarganya. Luar biasa loh saudara. Kalau orang yang tidak suka menabung, tidak bisa menabung, tidak bisa dia memberikan yang terbaik begini ya, baju-bajunya. Terkadang saya juga ditanya sama banyak yang tanya saya, Bu, bulan tuh kalau beli baju di mana sih kok kelihatannya bagus? Sebenarnya sih yang murah-murah aja. Cuma kalau bersih, ya rapi gitu, kita pakainya pada saat yang tepat, jadi kelihatan mahal gitu. Sebenarnya sih yang biasa aja, nggak terlalu mahal gitu. Kadang timing waktunya juga kita harus bisa lihat ya. Ini
cara bagaimana memberikan yang terbaik untuk seluruh keluarga, dan tahu bagaimana cara berpenampilan yang baik dan pantas gitu ya. Terus yang selanjutnya ayat 20 berapa, 3. Nah ini heeh, ayat 23, suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ini yang paling, rapotnya kita gitu ya sebagai ibu-ibu ya, bahwa kalau suaminya dikenal di pintu gerbang, ya pada saat dia duduk-duduk bersama para tua-tua negeri ini, wah ini sudah terlihat banget istri yang cakap gitu ya. Artinya apa? Artinya bahwa istrinya itu bisa menjaga kehormatan nama baik suami. Sehingga nama baik suami itu terkenal di mana-mana. Kalau menyebut namanya, Bapak Budi gitu, apa Bapak siapa gitu namanya, wah itu luar biasa itu. Udah bajunya tuh klimis, bagus-bagus semua, badannya bersih, wangi gitu ya. Terus serasi banget sama istrinya gitu. Mobilnya juga bagus gitu kan. Semua bagus, nama baik dijaga banget, anak-anaknya pintar semua gitu, kita semua maunya seperti itu ya. Tapi ibu-ibu satu hal ya, ini tugas kita, bahwa kita memberikan kehormatan, nama baik kepada suami. Jangan seperti yang minggu lalu saya katakan, jangan membantah suami, tunduklah sama suami, apapun masalahnya, dalam segala hal ya. Nah ini membuat nama baik suami akan dikenal banyak orang. Ini akan membuat, kehormatan suami terjaga gitu ya. Karena kalau di depan umum kita membantah suami kan kelihatan banget kalau istrinya itu tidak bijak ya. Tetapi kalau misalnya di, umum gitu ya, di publik, suaminya nyuruh apa, "Oh iya Pak," atau suaminya ngomong apa, "Iya Pak, maaf ya, nanti tak perbaiki." Itu kan kelihatan harmonis, kelihatan adem gitu ya. Nah, kita belajar ya ibu-ibu. Oke lanjut, ayat yang 24. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Nah saudara ini membicara tentang apa sih? Ya, bahwa dia tahu bagaimana cara menghasilkan uang sebenarnya. Dia tahu apa yang, eee, dipakai itu berharga apa enggak, gitu. Dan dia bisa, mmm, kalau dibutuhkan, dia bisa menjual miliknya, dia rela menjual miliknya untuk dipakai seluruh keluarga, gitu ya, uangnya itu. Jadi, tidak menggenggam, ya seperti yang minggu lalu saya sampaikan bahwa harus bisa melepaskan hak milik. Jadi dia itu mau mau menjual kembali perhiasannya oke, menjual kembali ikat pinggangnya oke, karena dia tahu bagaimana nanti cara mendapatkannya kembali. Kalau saya bekerja begini-begini dapat untung begini saya bisa beli lagi nih, gitu, ya. Inilah istri yang cakap. Selanjutnya, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan, ayat 25, ya. Ini berbicara tentang apa sih? Tentang menikmati diri sendiri, ya. Bahwa dia tahu dia punya kekuatan dan keteguhan pikiran. Bahwa istri itu tahu dia memiliki semangat untuk menanggung banyak beban. Serta nggak khawatir kalau masa depannya itu buruk. Karena dia tahu dia sudah melakukan apa yang dia lakukan itu adalah untuk masa depan, untuk menghadapi masa depan yang buruk. Gitu. Ini istri yang cakap nih. Dia punya kekuatan pikiran, ya. Dia punya keteguhan, jadi dia bisa menanggung segala sesuatu dengan baik. Bebannya, menanggung permasalahannya gitu ya, dia bisa menanggung semuanya. Dan dia menikmati dirinya sendiri. Ya banyak banyak wanita tidak menikmati dirinya sendiri. Ada yang, "Aduh saya ini tidak dikasihi suami saya," gitu ya. Kalau beberapa orang yang konseling ke saya tuh, "Bu, suami saya tuh sibuk sendiri." "Lah apa?" gitu. "Ya sibuk sendiri, gini gini gini." "Ya udah dinikmatin aja, gak apa-apa yang penting kamu sibuk memperhatikan dia." Saya bilang gitu.
nggak apa-apa, suatu hari nanti dia pasti akan berubah. Amin, saudara. Ya, ibu-ibu, jangan memaksa suami, ya. Jangan memaksa suami, diam aja. Izinkan dia berbuat salah, ya. Kemudian ayat 26 ya. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Apa sih artinya itu? Ya, maksudnya adalah perkataannya tuh bijaksana dan penuh hikmat. Dan dia juga penuh dengan kasih dan belas kasihan. Ya, Eh, saya ada bertemu beberapa ibu-ibu yang, aduh, kalau ngomong bahasanya bukan hanya kasar, tetapi membunuh. Dia nyelekit banget kepada suaminya loh. Ah, kowe kira iso apa gitu. Kamu tuh nggak bisa apa-apa. Kamu itu, ya seperti itulah. Hati-hati ya ibu-ibu, perkataannya harus penuh hikmat ya. Nggak boleh berkata seperti itu pada suami, ya. Belajar, saya pun dulu juga seperti itu. Ya, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, kami itu dari dua dunia yang berbeda. Saya dari Mars, suami saya dari Venus gitu ya. Adat istiadat beda, cara cara berpikir beda, cara ngomongnya beda. Apa yang saya omongin selalu membuat sakit hati gitu ya. Bukan bukan karena saya perkataannya kasar, enggak, tetapi karena saya itu ngomongnya apa adanya gitu kan. Kadang ada yang tidak terima ya. Saya bilang, kok kamu jelek sih, pakai baju itu jelek loh, pakai baju yang lain toh gitu. Itu tuh bisa bikin sakit hati loh. Ya, kalau orang nggak bisa terima dikritik, nggak bisa dia. Bisa kan bahasanya diperhalus dikit gitu. Nah, itu yang saya belajar sungguh-sungguh. Terus saya nggak bisa, bisanya bilang, oh jelek loh pakai itu loh. Ini warnanya ungu kok dipakai di kulit gitu. Itu kadang membuat suami itu, aduh, gitu ya, merasa tersinggung. Nah, ini kita belajar ya ibu-ibu, hati-hati dengan perkataan kita. Perkataan kita bisa membangun, perkataan kita juga bisa meruntuhkan. Ya. Selanjutnya, ia mengawasi ayat 27. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Ya, ini artinya adalah bahwa eh, sebenarnya tidak bekerja pun dia tidak apa-apa. Gitu. Dia bisa. Gitu. Semua semua kan dia punya pelayan, dia punya apa namanya asisten gitu ya. Bisa, bisa. Tetapi dia nggak bisa berdiam diri. Dia harus melakukan sesuatu. Nah, ini istri yang baik. Ya, walaupun kita hidup berkelimpahan, tapi nggak bisa berdiam diri. Kalau saya pada waktu Tuhan sudah menaikkan derajat kami ya, dalam arti dulu kan saya bekerja, tapi terus tiba-tiba tidak bekerja kan penghasilan berkurang. Nah, Tuhan sudah tambah-tambahkan terus. Saya tidak bekerja, saya tidak usaha pun sebenarnya sudah cukup gitu. Tapi kadang saya nggak bisa diem kan. Akhirnya apa? Saya belajar. Saya belajar bahasa yang baru, ya. Saya belajar bahasa Ibrani, saya belajar eh, ikut sekolah Alkitab lagi, saya belajar. Pokoknya saya melakukan sesuatu. Saya nggak mau berdiam diri. Saya nggak mau malas. Nah, saudara mungkin saudara nggak boleh bekerja sama suami, ya seperti saya. Nggak apa-apa. Saya pelajarilah hal-hal yang baru, ya supaya kita tidak malas, kita tidak menganggur, kita tidak berdiam diri, tapi kita melakukan sesuatu terus. Ya, itu membuat otak kita itu berpikir terus. Nah, kemudian selanjutnya ayat berapa? 28. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Ya, ini artinya dia menjadi berkat bagi keluarganya, sehingga mereka pun memujinya. Ya, em, paling sulit memang membesarkan anak-anak remaja. Karena anak-anak remaja itu semua lagi mencari jati diri ya. Tapi enggak apa-apa. Bersabarlah ya ibu-ibu. Kadang-kadang anak-anak kita ngomongnya itu duh nyelekit-nyelekit gitu ya. Tapi enggak apa-apa. Bersabarlah ya. Ada waktunya nanti mereka dewasa. Mereka akan berhenti menyakiti dengan kata-kata. Akan ada waktunya nanti. Bersabar aja. Nggak usah dibales ya.
memang mereka sedang mencari jati diri. Diketawain aja gitu, dibuat lelucon aja gitu ya. Nah, selanjutnya ayat 29. Banyak wanita telah berbuat baik, tapi kau melebihi mereka semua. Artinya apa ini? Bahwa setiap orang di tempat tinggalnya memuji istri yang cakap ini oleh karena perbuatan tangannya. Jadi semua orang bisa lihat bahwa istri yang baik ini benar-benar dia rajin dan melakukan segala sesuatu dengan baik gitu. Sampai semua orang bisa lihat. Sampai semua orang itu bisa memuji gitu ya. Em, Sebagai istri yang baik ini tidak bisa ditutupin, saudara. Kadang kalau ada pepatah ya, bahwa bangka itu gampang tercium gitu ya. Betul, tapi perbuatan baik juga gampang terlihat loh, saudara. Ya, kalau kita konsisten berbuat baik, kalau kita konsisten menjadi istri yang baik, kalau kita konsisten menjadi istri yang cakap, semua orang pasti akan bisa melihat dan bisa memuji kita. Amin, saudara? Ya, kita melakukannya ya. Terus yang ayat 30, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah, ini dia, saudara. Ya, istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Maka memang bukan seharusnya, bukan ini, tapi menurut saya ini wajib, ya. Tidak tidak ada kata eh, seharusnya, tetapi wajib. Hukumnya tuh wajib. Istri itu harus takut sama Tuhan. Ya, saya sering sekali dikonselingi istri-istri yang suka tanda kutip mencuri uang suaminya. Maksudnya gimana? Em, Maksudnya adalah disimpan sendiri tanpa ngomong sama suami. Ya, hati-hati ya saudara. Sebagai istri-istri, saya ingatkan kalau ada apa-apa ngomong sama suami. Nanti kalau suaminya marah gimana Bu? Kalau suaminya melarang gimana Bu? Ya nggak apa-apa. Izinkan mereka berbuat salah. Ya, dan izinkan Tuhan yang membalas. Jadi nggak apa-apa. Biarkan mereka juga belajar. Ya, belajar untuk berkomunikasi, belajar untuk berdiskusi dengan istri. Nah, kalau kita istilahnya seperti ini misal, Pak, oh, saya pengen kasih mama saya misalnya. Kan mama kamu saya kasih sekian tiap bulan, maka mama saya juga saya kasih sekian ya tiap bulan ya gitu. Karena ada beberapa juga istri-istri yang tidak ngomong sama suaminya kalau ngasih ke keluarganya. Nah, kalau ditanya, suami kemana? Duh, kemana ya? Nggak kemana-mana lagi, ngapain sih nanyain gitu. Pasti jadinya konflik karena nggak mau ngomong. Nah, yang seperti ini dibicarakan ya ibu-ibu, jangan menyimpan, jangan ada uang istri, uang suami, nggak ada ya. Terutama kalau ibu-ibu kayak saya yang tidak bekerja, 100% uang dari suami, nggak ada penghasilan lain, nggak ada tambahan lain, itu semua wajib diomongin ya. Pada waktu itu saya juga berdiskusi sama suami, saya boleh nggak ngasih sekian buat ibu saya, buat keluarga saya. Misalnya beliau katakan, aduh kok segitu ya kebanyakan, kamu uangnya cukup Pak? Kalau nggak cukup dikurangin, nanti kalau kurang baru tambahin. Gitu. Jadi ya sudah saya nurut. Ya jadi maunya berapa? Sekian. Ya sudah, saya nurut dia sekian. Nanti berjalannya waktu, Tuhan sendiri kok yang ngomong sama suami. Akhirnya suami saya bilang, oh ya kasihan ya, masa orang tua cuma dikasih segitu ya, tambahin deh mah gitu. Ibu-ibu percayalah ya, kalau kita melakukan firman, pasti Tuhan akan membela kita. Amin. Jangan ada yang diumpetin ya dari suami. Em, Takutlah akan Tuhan. Artinya bahwa kalau kita berbohong, kalau kita menyembunyikan sesuatu, itu Tuhan nggak suka. Hidup kita tidak akan berkenan. Jadi lebih baik jujur aja, ya. Walaupun itu membuat berantem, membuat apa namanya suami marah, nggak apa-apa. Belajar jujur, ya, supaya eh, Tuhan berkenan atas hidup kita dan kita bisa menjadi
istri yang baik ya, istri yang dipercaya sama suami, yang cakap gitu ya, yang, eee, suami kita itu punya pikiran, "Ah, istriku mah nggak mungkin bohongin saya, dia mah pasti jujur, karena apapun pasti diomongin sama dia." Gitu. Wah, kalau suami sudah berpikiran seperti itu ibu-ibu, luar biasa, ya. Nah, yang terakhir, ayat terakhir, ini adalah, kesimpulannya, ya. "Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji-muji dia di pintu gerbang." Saudara, mmm, biasanya itu ya waktu, eee, Selasa minggu-minggu lalu awal, saya sudah sampaikan bahwa keunikan dari wanita adalah perkataannya ya, kadang-kadang dia itu perkataannya jauh lebih cepat daripada tangannya gitu ya. Nah ini, mmm, di ayat 31 ini diberitahu bahwa perbuatan tangannya yang memuji-muji dia, perbuatan tangannya yang dilihat orang, bukan perkataannya. Jadi, hendaknya perbuatan kita, perbuatan tangan kita, hasil dari tangan kita, itu berbicara lebih banyak daripada perkataan kita, gitu ya, ibu-ibu. Supaya apa? Supaya kita dipuji-puji di pintu gerbang. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah, eee, agar dari hasil perbuatan kita, orang bisa tahu, "Oh, dia itu istri yang cakap ternyata. Oh, dia itu istri yang takut sama Tuhan ternyata. Oh, dia itu rajin beribadah ternyata. Dia itu baik." Jadi, apapun yang kita lakukan, kita patut menerima segala pujian, baik dari Allah, baik dari manusia. Tetapi karena apa yang kita lakukan, bukan karena apa yang kita bicarakan, ya. Mmm, Beberapa hari yang lalu saya bilang sama suami saya, "Aduh, kok bisa ya ada orang yang, khotbah gitu ya," karena di gereja kami, eee, dimulai mulai ada beberapa orang yang, jemaat yang berbicara atau khotbah di depan mimbar gitu ya, untuk mereka juga supaya naik gitu ya. Artinya mereka juga belajar firman, mereka juga belajar untuk mengajar, mereka untuk belajar untuk berbicara di depan umum gitu. Nah saya lihat bahwa, wah, mmm, apa yang dikhotbahkan nggak sesuai ya dengan apa yang dilakukan gitu. Terus suami saya jawabannya, "Loh, kalau khotbah kan gampang, tinggal ngomong," gitu. "Kalau khotbah kan tinggal berbicara aja." Saudara hati-hati ya. Semua bisa menilai loh. Hidup kita ini seperti buku yang terbuka, ya. Apa yang kita bicarakan, apa yang kita, khotbahkan di depan umum, itu orang bisa lihat, "Loh, nggak sesuai nih dengan buku hidupnya dia nih." Wah, yang seperti ini berarti bukan istri yang takut sama Tuhan. Berarti bukan istri yang, eee, mengedepankan hasil perbuatan, tetapi hasil perkataan, ya. Hendaknya kita semua bisa menjaga diri, bisa menjadi istri yang baik ya ibu-ibu, dan kita bisa menjadi, mmm, murid Tuhan yang baik, kita bisa bisa betul-betul hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan bisa menyenangkan suami dan keluarga, gitu ya. Eee, saya sudahi sampai sini, dan kiranya apa yang kita bicarakan hari ini dapat menjadi berkat buat kita semua, dan kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa, kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang telah Engkau berikan pada kami, pengertian yang baru, sukacita yang baru. Tuhan memberkati kami semua supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bisa menjadi istri yang cakap, kami bisa menjadi istri yang disiplin, yang patuh, yang tekun, yang jujur, yang takut akan Tuhan, yang rajin, inisiatif, yang suka bekerja dengan tangannya sendiri, tidak suka untuk ngomong cerewet, tetapi kami, terus bekerja dan bekerja demi kemuliaan nama-Mu. Ajari kami juga Tuhan, supaya kami bisa menyenangkan hati suami dan anak-anak kami. Kami bisa menjadi contoh dan teladan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga untuk pertemuan hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus selalu mengajar kami dan memberkati kami.
Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, sampai bertemu kembali.